wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Baik Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kemudian terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama saya untuk melakukan wawancara terkait pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Perkenalkan dulu ya Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prita Sofiardani dari program studi S1 PGSD dari Universitas Muhammadiyah. Baik, di sini saya akan mewawancarai Ibu mungkin 10 menit ke depan buat mengetahui tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin sebelumnya supaya lebih nyaman gitu Ibu, boleh tahu nama Ibu siapa dan sekarang kan Ibu lagi profesi sebagai guru ya Ibu, dan kalau untuk mengajar sekarang di mana? Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rani Nuryani ya. Saya mengajar di SD Negeri Cisasa. Kebetulan saya sekarang mengajar kelas 6. Kalau untuk alamat SD Cisasa itu di mana ya Ibu? SD Cisasa itu terletaknya tepatnya itu di Kampung Situanyar, Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Oh iya. Kalau boleh tahu Ibu sebagai profesi guru sudah berapa lama? Kalau menjalani profesi guru itu sudah sekitar 14 tahunan. Cuma kalau ditugaskan di SD Cisasa itu baru 6 tahun. Kalau sebelumnya menjadi honorer di SD Singkir 2, masih di daerah Cikalong, terus juga di Mananjaya di SD Cibeber 3, tapi Kecamatan Mananjaya. Baik Ibu, mungkin sekarang masuk ke topik wawancara Ibu. Untuk topik yang pertama mungkin soal pendidikan ya Ibu. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya ya, perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup berkembang ya. Perkembangannya itu sudah cukup baik. Bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang pendidikan, juga bantuan-bantuan dari pemerintah untuk perkembangan pendidikan itu sudah cukup baik. Selain itu bisa dilihat dari fasilitas-fasilitas sekarang kan ada revitalisasi besar-besarannya dari pemerintah itu untuk memperbaiki bangunan-bangunan sekolah yang rusak. Itu kan sangat menunjang sekali untuk pembelajaran di sekolah. Juga seperti di SD Cisasa ini baru-baru ini mendapat bantuan dari pemerintah itu Chromebook ya. Chromebook itu 15 Chromebook, terus Smart TV ya. Terus juga yang lainnya ya banyak. Dan itu sangat menunjang sekali untuk pembelajaran di sekolah. Selain itu di Cisasa juga pada tahun-tahun berapa tahun ke belakang juga mendapat bantuan renov ya. Jadi untuk pembelajarannya juga lebih nyaman, sarana dan prasarana juga lebih baik. Oh iya, juga 1 tahun ke belakang itu SDN Cisasa mendapat bantuan buku cerita untuk di perpustakaan, dan anak-anak itu sangat tertarik, lebih meningkatkan lagi untuk numerasi, literasi dan numerasinya lagi. Jadi ya, perkembangan pendidikan itu sekarang cukup baik lah. Tapi kalau menurut Ibu kan itu sudah dapat bantuan ya mungkin dari pemerintah, tapi kan ada juga sebagian wilayah termasuk seperti Papua yang pokoknya yang di daerah-daerah terpencil yang belum bisa mendapatkan akses ataupun bantuan dari pemerintah. Kalau menurut Ibu bagaimana? Ya memang ya untuk bantuan dari pemerintah itu sekarang di daerah-daerah terpencil. Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan pemerintah bisa meningkatkan sarana dan prasarana di daerah terpencil, apalagi untuk teknologi ini, karena sekarang kan zaman itu perkembangan zamannya itu harus
lebih melek teknologi ya. Begitupun dengan dunia pendidikan. Jadi harus mengikuti perkembangan zamannya. Diharapkan ya pemerintah bisa meletakkan bantuan-bantuan tersebut. Nah mungkin kalau untuk SD Cisasa ya Bu, SD Cisasa sekarang menerapkan kurikulum apa nih Bu? Untuk SDN Cisasa sekarang menerapkan kurikulum Merdeka ya, karena namanya kan sekarang udah nasional ya, semuanya menerapkan kurikulum Merdeka. Dan menurut saya kurikulum Merdeka itu sangat bagus ya, sangat asalkan gurunya itu mampu menjalankan kurikulum tersebut dengan baik gitu. Karena menurut saya perbandingan waktu memakai Kurtilas dan sekarang itu banyak sekali kelebihan kurikulum Merdeka. Kalau dulu Kurtilas itu kan tematik ya, jadi kadang anak itu merasa bingung menyambungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang kan parsial, untuk kurikulum Merdeka itu sudah parsial dan lebih menekankan untuk anak itu supaya berpikir kritis, untuk lebih aktif, lebih kreatif ya, seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat bagus, apalagi kalau dibarengi dengan dukungan dari orang tua, dari masyarakat. Jadi ya bagus sekali. Berarti kalau dibandingin dengan kurikulum 13 yang sudah Ibu ajarkan, mungkin kan Ibu sudah 10 tahun lebih ya Ibu dalam mengajar ya. Jadi lebih baik ataupun lebih efisien untuk mengajarkan kepada anak-anak itu kurikulum Merdeka ya Bu ya. Iya, karena seperti tadi yang sudah saya katakan, kurikulum Merdeka itu banyak ke karakter anak. Jadi untuk menyiapkan anak untuk masa yang akan datang. Jadi tidak hanya terfokus pada nilai. Jadi kurikulum Merdeka ini tidak ada istilah ranking, tidak ada istilah peringkat. Jadi kurikulum Merdeka ini lebih meningkatkan kompetensi anak dalam bidang apa. Kalau anak itu memiliki bakat apa, dikembangkan lagi, dan anak itu lebih berkembang atau berpikir dengan kritis tanpa harus terfokus pada apa yang dikatakan guru. Jadi anak lebih berkembang untuk bekal nanti masa depannya. Baik Ibu. Nah kalau boleh tahu Ibu kan sekarang Ibu ngajar di kelas 6 ya Bu. Nah kalau untuk siswanya ada berapa Ibu? 33. Ibu sudah tahu belum untuk semua karakter siswa di kelas 6 itu? Untuk karakter siswa ya udah ada dari pas awalnya juga, untuk ada tes apa ya, sebelumnya itu pas awal masuk itu ada asesmen sebelum pembelajaran. Jadi kita dapat melihat kemampuan siswa terlebih dahulu, setelah untuk karakternya bisa berjalan pada waktu sambil berjalan pembelajaran. Tapi bisa dilihat juga dari asesmen diagnosis di awal pembelajaran di kelas 6 gitu. Dan anak-anak itu bermacam-macam ya karakternya, ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang pokoknya banyak. Tergantung guru bisa menyesuaikan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak meskipun karakternya berbeda-beda. Jadi guru itu bisa menyesuaikan, bisa menggunakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, atau juga ada kadang anak yang pendiam dan pemalu, bisa juga ditingkatkan untuk rasa percaya dirinya seperti itu. Nah mungkin Ibu, kalau menurut Ibu bagaimana harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia untuk kedepannya? Ya, harapan saya untuk pendidikan di Indonesia tentunya lebih maju ya, lebih efektif dan efisien. Tentunya itu terintinya itu dalam membentuk karakter siswa. Yang lebih penting itu karakter. Jadi diharapkan itu siswa lebih mempunyai integritas tinggi, berkarakter baik, berpikir lebih kritis, aktif gitu. Jadi diharapkan dengan adanya teknologi, juga perkembangan zaman sekarang ini, diharapkan para guru lebih
meningkatkan kompetensinya di bidangnya, juga untuk menghasilkan atau untuk melek teknologi, juga lebih dapat mempersiapkan dirinya untuk masa depannya. Jadi untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, punya karakter yang baik, dan saya juga lebih dapat menjaga nama baik bangsa ini untuk kemajuan di masa yang akan datang. Baik Ibu. Untuk sesi wawancara hari ini dicukupkan sekian Ibu ya. Mohon maaf untuk telah mengganggu waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi terkait pendidikan di Indonesia bermanfaat bagi saya dan juga bagi semua orang yang ada di luar sana. Mungkin sekian dulu Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.